Shalom, haleluya, selamat Paskah. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, bisa bersama-sama kami beribadah, haleluya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hari ini tidak kebetulan kita memperingati hari kebangkitan Tuhan. Hari di mana Tuhan mengalahkan maut. Ya. Nah kita semua tahu 3 tahun, 4 tahun terakhir ini corona apa yang terjadi. So kalau kita lihat di statistik, ada 53.000 keluarga sedang antri untuk cerai. Ya. Ada banyak orang yang tadinya aktif di gereja ya, tiba-tiba usahanya mundur, tiba-tiba kena PHK. Semua rata-rata bilang, mengapa? Saya bertemu dengan teman-teman di kota-kota besar, di Jakarta, di mana ya. Mereka rata-rata jemaat banyak yang bilang, hari ini saya sudah jadi ateis. Kenapa bisa begitu? Ya kenapa saya sudah rajin ke gereja, jadi ini, jadi itu, kok hidupnya begini. Nah karena selama ini gereja kadang-kadang tidak memberitakan firman sepenuhnya dalam bentuk pengajaran. Yang diberitakan adalah apa? Kalau ikut Tuhan, jadi kepala, bukan jadi ekor. Iya memang betul. Tapi kadang-kadang kalau kaki salah jalan jatuh di lubang toh. Nah harus berusaha dulu untuk keluar. Ya toh? Begitu. Jadi soal dikasih Tuhan, kurang diberitakan bagaimana tokoh-tokoh Alkitab bukan hanya orang yang hebat-hebat saja. Tapi awalnya dia bagaimana jadi hebat sebelum jadi hebat itu. Nah karena itu hari ini kita belajar firman Tuhan ya. Di hari kebangkitan Tuhan mengalahkan maut, apa yang kita perlu belajari. Nah saya kasih tema, kuasa kebangkitan Tuhan mengubah yang sudah gagal menjadi luar biasa. Nah buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, Matius 28 ayat 5 sampai 10. Matius 28 ayat 5 sampai 10. Mari kita membaca sama-sama dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata pada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Terus, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Segera pergi dari kubur dengan takut. Untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya, memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang bilang, ya kadang-kadang orang Kristen itu bodoh. Dia percaya Tuhannya mati. Coba lihat itu kalau nonton The Passion of the Christ, coba lihat dikasih begitu Tuhannya mati toh. Kalau Tuhan kan masa begitu. Nah, mari kita baca lagi ya 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah yang bagaimana itu? Nah sekarang saya mau terangkan kepada saudara. Saya lihat keadaan murid-murid perempuan tadi dikatakan apa? Kenapa Tuhan Yesus jangan takut? Tidak gampang. Ya, kalau dia lihat gurunya disiksa begitu macam, itu cambuk yang ujungnya ada bola duri. Kalau saya nonton The Passion of the Christ, itu dipukul di meja.
tembus waktu ditarik mejanya sobek. Nah, apalagi daging. Wah, semalam-malaman dihantam. Sampai tubuhnya tak berbentuk. Tapi Yesus seperti domba yang keluh. Seperti domba yang bisu. Nah, so, kalau kita lihat, wih, ini anak orang-orang perempuan toh. Dia bilang gurunya kasih begitu, dia cari murid-murid laki-laki. Dia cari Petrus yang bilang, haha orang semua bisa takut kalau ini. No. Tapi ternyata Petrus hilang juga, nyangkal gurunya. Mereka takut. Saya juga waktu kecil dulu pernah takut. Waktu kerusuhan-kerusuhan di Makassar. Kami dijarah habis. Itu langit 2 malam hitam, rumah-rumah dibakar. Nanti hari ketiga baru datang keamanan. Tiap hari ketakutan doa. Wah, begitu. Nah perempuan ini begini. Maka sembunyi-sembunyi pergi. Ternyata waktu dia lihat gurunya hidup. Wah dia peluk kakinya, dia nangis. Tuhan bilang jangan takut. Saudara, kebangkitan Tuhan yang pertama itu melenyapkan takut. Ya, apalagi so? Kebangkitan Tuhan mengalahkan maut, menghilangkan kekecewaan. Ya, biar kita tidak usah baca ayatnya, saya cerita saja ya dari sekolah minggu saya tahu toh. Nah, 2 orang murid pulang ke Emmaus. Waktu di jalan ketemu Tuhan lalu dia ajak kasih singgah di rumahnya, ajak makan apa. Tuhan tanya dia bilang, kami tadinya berharap dia jadi raja membebaskan kami. Ternyata dia mati disalib. Artinya apa? Dia apa? Kecewa. Tapi dia bertemu Yesus setelah Yesus memecahkan roti. Dia lihat, wah ternyata ini kita punya guru. Dia mau sapa tapi Tuhan Yesus sudah hilang. Lalu mereka kembali. Kebangkitan Tuhan menghilangkan kekecewaan. Apalagi Thomas. Saking kecewanya, dia sudah tidak mau percaya. Berapa banyak orang Kristen hari-hari terakhir ini dengar janji-janji yang begitu hebat di gereja. Ternyata hidupnya tidak sama. Mereka kenapa begini, kenapa begini. Tidak ada yang tahu jawab. Akhirnya kecewa, mati. Saya sudah jadi ateis hari ini. Banyak yang bicara begitu. Nah, Thomas waktu dikasih tahu, guru bangkit. Dia bilang, apa? Bangkit. Kalau saya tidak kasih masuk jariku di sini, tidak kasih masuk di sini, no deh. Sekali-kali aku tidak percaya. Tapi waktu mereka kumpul Tuhan muncul. Tom, sini Tom. Mana jarimu? Ini kasih masuk. Wah Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya tidak melihat. Nah saudara dikasih Tuhan. Kebangkitan Tuhan mengalahkan maut. Memulihkan kembali iman percaya. Hari-hari terakhir ini. Kalau kita melihat ya. Berita-berita seperti di Amerika sana, keadaan krisis ekonomi, ya sudah kena corona, dihantam lagi dengan krisis ekonomi. Di Inggris orang sampai tidak bisa bayar lagi uang apartemennya itu, tidak bisa bayar uang listriknya. Perang Ukraina membuat bahan bakar begitu mahal, akhirnya banyak sudah menghadapi masalah perdagangan yang kalah, ya. Lalu hadapi lagi keadaan begitu. Itu tiap hari. Saya pernah ada di LA cukup lama belajar. Itu subur, kotanya makmur, sepertiga Jawa Timur. Hari ini banyak gelandangan. Saya punya teman baru-baru dari Philadelphia. Dia bilang apa? Banyak. Gereja kehilangan 60% jemaat. Di mana-mana kita bisa lihat gelandangan. Kalau di Indonesia sejelek-jeleknya, gelandangan tidur di emperan sungai. Masih ada penutupnya toh, dari papan kah, dari apa. Itu di sana langsung tidur di depan tokonya orang.
Belum lagi ya narkoba-narkoba, wah ya ampun deh. Nah saudara dikasih Tuhan, kenapa bisa begitu? Ada yang disuruh ke gereja, dia bilang, saya sudah jadi ateis. Karena itu gereja perlu memberitakan ini. Berita salib bagi orang itu satu kebodohan. Tetapi bagi orang yang percaya itu satu kekuatan yang luar biasa. Setuju katakan amin? Sebentar saya jelaskan Pak Saudara. Apalagi soal kuasa kebangkitan ya, memulihkan kembali orang yang sudah kembali ke hidup lamanya. Waktu mereka lihat, kita kira dia jadi raja. Padahal ya kok disalib. Mereka kenapa bisa begitu? Waktu perjamuan malam terakhir, harusnya yang paling muda atau yang dianggap itu yang basuh kaki. Tapi mereka ribut siapa paling besar. Yohanes bilang, saya mau basuh kaki. Betul saya muda, tapi saya kan yang paling disayang. Saya bisa sandar-sandar gurun dan marah-marah. Petrus bilang, tapi saya paling senior. Yudas mungkin bilang, saya ini orang dipercaya. Tidak ada mau. Tuhan Yesus yang cuci kakinya satu-satu. Lalu apa yang terjadi waktu dia lihat gurunya disalib? Wah, kita kira dia jadi raja. Maka apa yang terjadi kemudian? Petrus bilang, ya saya mau pergi pancing lagi Lalu murid-murid bilang saya juga ikut Jadi kembali ke profesi lama. Tapi waktu dia kembali ke profesi lama, semalam-malaman dia mencari ikan tidak dapat. Pagi hari sudah capek ngantuk dia sudah mendekat ke pantai. Tiba-tiba ada orang bilang, adakah lauk pauk anak-anak? Langsung dengan jengkel mungkin bilang, kita sudah setengah mati tidak dapat. Tanya lagi, tidak ada. Nah, terus didengar lagi begini, lemparkan jalamu di sebelah kanan. Untung itu Yohanes peka. Langsung dia bilang, lempar cepat. Itu guru itu. Setelah dilempar ke sebelah kanan, ditarik. Ya tidak bisa ditarik lagi jalannya. 153 ekor ikan besar-besar. Petrus langsung masuk. Waktu dia ketemu Yesus. Dia tahu dirinya salah. Tapi Tuhan tanya dia. Tuh, apa itu? Agapaukah engkau kepadaku? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang rela berkorban? Kalau bahasa Indonesia kan cuma, apakah engkau mengasihi aku? Cuma begitu toh. Kalau bahasa aslinya lain, agapaukah engkau kepadaku? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang rela berkorban? Kan dia selalu bilang, wah ini boleh tapi ini. Nah, Tuhan tanya, apakah kau mengasihi aku dengan kasih yang berkorban? Dia bilang, guru saya cuma phileo. Phileo itu artinya kasih persaudaraan. Kalau kau menguntungkan, saya ikut. Tidak menguntungkan, saya tinggal. Tuhan tanya lagi, agapaukah engkau kepadaku? Dia mulai sedih, dia mulai tunduk. Aku cuma phileo, guru. Terus Tuhan Yesus tanya, jadi kau cuma phileo? Kau cuma mengasihi aku dengan kasih persaudaraan? Dia nangis, bilang, iya guru, saya cuma phileo. Tuhan tidak bilang, mulut besar kau, ngana ini pambohong selalu bilang, ternyata ngana mulut besar. Tidak. Tuhan bilang apa? Gembalakanlah dombaku. Tahukah saudara setelah Petrus lihat Yesus bangkit. Apa yang terjadi kemudian setelah dia menyadari itu? Alkitab mencatat dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dimanapun dia pergi, orang lumpuh jalan. Bahkan begitu banyaknya orang sakit yang mau disembuhkan. Tangannya cuma 2, maka orang sakit itu dibaringkan di pinggir jalan. Dan Petrus lewat, bayangannya menyentuh orang sakit sembuh. Seperti yang Tuhan bilang, kalau kau percaya kepadaku, kau akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar. Petrus kemudian sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Dia menjadi orang yang begitu
Hebat orang yang sudah patah. Saudara, kalau kita melihat waktu Tuhan Yesus disalibkan kemudian dia mati, Alkitab mencatat itu tirai di bait Allah sobek. Nah, saya jelaskan sedikit. Itu di bait Allah tempo dulu itu ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Batas antara ruang suci dan ruang maha suci itu tirai. Nah, jemaat tidak boleh masuk ruang suci, yang boleh masuk ruang suci hanya imam-imam. Tapi imam-imam tidak boleh masuk ruang maha suci, hanya imam besar setahun sekali. Dan kalau imam besar masuk ke ruang maha suci, dia harus pakai jubah yang ada giring-giringnya. Dia punya sepatu pun ada giring-giring. Dia jalan kering, begitu. Lalu dia dirantai kakinya. Jadi di luar ada tukang jaganya. Kapan tidak bunyi lagi kering, artinya ada dosanya, dia mati di situ. Tinggal ditarik itu keluar. Bayangkan itu saya. Tapi Tuhan Yesus mati. Tirai sobek. Artinya apa? Tuhan mau semua orang bisa datang langsung kepada dia. Imam-imam boleh datang, orang Israel boleh datang, orang luar Israel yang hanya bisa di luar sana, itu juga boleh datang. Kalau dulu orang datang kepada Bapa di surga, harus bawa darah lembu jantan, harus bawa domba dan sebagainya. Kita datang kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa darah Yesus. Siapa yang tidak berdosa? Semua orang ada dosanya toh. Kadang-kadang orang pikir ya cuma orang berzina. Jadi kalau kita susupo, tahu susupo toh? Bahasa di lu gitu bilang susupo. Jadi orang susupo bisa membuat orang suami istri pisah. Bisa membuat anak dengan orang tua renggang. Kenapa? Gara-gara susupo. Bisa membuat orang terkucil. Dosa atau tidak? Dosa. Suka maki orang, suka apa, suka bohong, utang tidak bayar, sama. Nah, siapa yang tidak? Tapi Tuhan tidak lihat itu. Tuhan tidak bilang, pembohong kau, bicara besar, sana. Tidak, gembalakanlah dombaku. Tirai sobek, semua orang boleh datang pada Tuhan. Saya dulu satu ketika pendeta saya bilang, Anton kalau om lihat kau ini nanti dipakai Tuhan. Dalam hatiku, bisakah saya ini orang kotor begitu. Tapi dia bilang, kau pasti bisa dipakai. Saya cuma ketawa. Kenapa? Pedagang pasar. Bicaranya 5 kata, 1 kata bicara kotor maki orang. Belum lagi pengkhianat istri nomor 1. Nah, saya mulai bertumbuh ya. Tahun 80 itu saya bertobat. Tapi saya waktu masih kecil, waktu masih remaja, kan tahun 65 itu papa saya tokonya habis dijarah waktu kerusuhan. Jadi kami jatuh miskin, papa harus pergi kerja di Ternate, cari damar apa jual. Nah, bayangkan 9 saudara. Satu saja yang tinggal di kos tiap hari ada belanja pasti keluar uang toh. Apalagi ini 9 saudara, 9 anaknya. Saya punya mama pasti bisa capek toh. Tapi kalau saya dengar mama saya berdoa, mama saya biasa bilang, Isa, kate mami kodongan cini kijene matangku. Bahasa Makassar itu Tuhan Yesus cuma kau yang lihat air mataku. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau papa saya kirim uang pulang, dia tidak kasih habis. Nah, sekarang ini kalau dengar suami istri biasa ribut gara-gara apa? Kalau habis bulan suami pulang, langsung istri bilang, pasti bawa gaji. Saya ada COD dari Lazada, COD dari... Ya toh? Nah, untung mama saya enggak begitu. Dia terima itu uang, dia bilang, anak, mama tulis ini ya. Kau kasih tahu dia, bilang kau anakku, toko ini kita mau jual lagi jadi minta harga murah. Nah,
Obat cacing, obat bato-bato, obat apa. Kan kami dulu toko obat. Akhirnya saya pergi di situ. Bilang, Cek, mamaku suruh saya datang ini beli ini tapi kasih harga murah katanya mau dijual. Akhirnya dijual tiap hari. Saya tanya mama saya, kenapa mama itu uang pergi beli itu bukan pakai belanja mak? Dia bilang itu seperti ayam, induk ayam. Itu yang kita makan telurnya. Jadi kalau kau makan induk ayamnya habis semua. Tapi kalau kau makan telurnya sebagian, masih telur ada yang sebagian, masih bisa menetas jadi ayam-ayam lagi. Nah akhirnya apa yang terjadi berapa tahun kemudian bapak saya sakit, sudah tidak bisa. Ini mama saya bilang, sudah Miko jangan mau kau pergi ke situ, di sini Mi. Ternyata tokonya sudah hiduplah lagi. Dan tidak lama kakak saya mulai lulus sekolah, mulai kerja, mulai berusaha. Nah, tapi saya pada waktu itu, walaupun saya masih SMP, saya lihat mama saya begitu, saya tidak ingin bikin susah, kasihan saya lihat. Saya pergi kerja. Jadi saya jalan kaki, waktu saya sekolah SMP itu di SMP Frater, saya jalan kaki masih untung, masih dekat sampai di rumah. Kemudian kerja sama orang. Jadi kadang-kadang bos bilang, kalau kau pulang lagi di rumah, lama sekali kok, langsung ke sini. Oh iya bos, pulang langsung ke tokonya bos. Saya bilang, makan dulu. Kadang-kadang sementara makan, dia bilang, oi, pergi kau anu dulu di sini, cepat-cepat. Lama sekali makan ini, tok. Nah, nama anak SMP. Oh iya bos, ya bos. Kau tahu Mi kalau orang Makassar itu bicara kotornya itu kayak nyanyi-nyanyi itu. Sudah maki segala macam, terus bilang rakus, pok. Kalau pegang obeng, pak. Saya tidak pernah menyadari dan saya juga tidak tahu kalau itu membuat saya luka batin. Maka waktu saya lulus SMA, saya timbul sebagai seorang muda yang kerja tidak tahu waktu. Akhirnya umur 26 saya kaya. Mulai 24 saya sudah punya 3 rumah, sudah punya kampas, mobil-mobil kampas. Ya. Nah, apa yang terjadi? Saya menikah. Lalu ya kan tidak ada orang ajar. Saya dulu kalau tahu namanya Anton ini berarti orang yang gereja di tempat gereja yang khotbahnya hanya 10 menit toh. Karena nenek saya dari Cina, dia bilang, akhirnya terakhir dia kasih mama saya pergi gereja, tapi tidak boleh gereja di gereja Pantai Costa. Harus gereja di gereja yang bisa pegang dupa. Ya mama saya bilang, daripada tidak ada anak kita pergi saja. Maka namanya saya Anton, begitu Antonius. Ya. Nah, tapi itu firman Tuhan, kalau khotbah 10 menit belum lagi ditambah keterangan kan jadinya sedikit. Kamu kuat karena firmanku di dalam kamu. Kalau dengar firmannya sedikit habis. Nah akhirnya saya menikah. Akhirnya kami punya pabrik. Kami punya mobil kampas 14 unit. Ya, tiap hari sibuk bukan main. Nah istri saya anak bos. Tahu kalau anak bos toh? Bicaranya kalau saya lihat istri saya. Tiap pagi itu dia sudah sibuk. Biar dibicarai dia tidak jawab. Dia bikin nota, bikin apa. Ambil itu bonbon untuk ditagih sama salesman. Begitu datang sopir apa jam 8. Kau ambil ini. Nanti kalau sama saya. Coba ambil itu cepat kau dulu. Dalam hatiku. Emang saya jongosmu. Kita menikah tidak ada uang 1 rupiah pun dari bapakmu. Kau perintah-perintah saya. Saya tidak ngerti. Ini luka batin terkorek. Jadi akhirnya kami tanpa saya sadar ribut tiap hari. Begitu menikah 2-3 tahun. Saya sudah jadi orang yang suka selingkuh. Saya tidak pergi gereja 3 tahun lamanya. Anak muda kaya tidak pergi gereja.
apa yang dibikin segala macam, mabok, merokok, berkelahi, selingkuh. Tiap hari, yang enak pasti, enak asik. Begitu. Ya. Nah, apa yang terjadi? Istri saya marah. Bilang, apa salahku sama kau? Kenapa kau jadi begini? Bilang, tidak Ji. Kau ini pembohong. Hah? Masa saya pembohong? Iya. Kau masih ingat dulu waktu kita mau menikah? Kau bilang apa? Banyaknya cewek-cewek di Makassar toh. Ajak kau pergi jalan-jalan malam. Kau sudah datang di rumahnya, permisi papa mamanya. Sampai di luar rumahnya dia bilang, mana motormu Antong? Terus kau bilang apa? Motor. Emang kau naik apakah? Itu? Sepeda penjual durian. Barenti Jo. Dia bilang, tidak ada yang mau toh. Terus kau bilang apa? Dari begitu banyak cewek yang tidak mau saya gonceng dengan sepeda, cuma kau yang mau. Karena itu kau lain. Saya mau menikah dengan kau. Tapi kenapa sekarang kau selingkuh? Perempuan itu biar disembunyi, bagaimana dia bisa rasa kalau suaminya selingkuh. Itu. Ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ribut tiap hari. Sampai satu ketika, saking ributnya itu, dia dorong saya. Nah, saking emosinya dia dorong. Dia lupa suaminya ini pemain karate, pemain kungfu. Pak, langsung dia, matanya benjol. Anak saya naik, berdiri, masih kecil. Sudah mama, tunggu saya besar saya lawan dia. Kaget saya. Saudara yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mengerti toh. Kenapa bisa begitu? Saya juga dulu enggak ngerti. Nanti bangku kuliah S3 saya belajar pastoral care. Baru saya tahu, ternyata luka batin masa lalu mempengaruhi sikap kita hari ini. Makanya biasa banyak rumah tangga tiba-tiba ini. Ya, ada yang misalnya orang tuanya cerai, lalu dia tinggal dia punya tante, sepertinya diambil anak sama tante, tapi dia alami luka batin. Kalau dia bilang, dia dengar, nong, tante saya mau makan es krim, tante bilang jangan nanti kamu batuk. Kalau anaknya tante bilang, mama saya mau makan es krim, beli Jo. Luka batin enggak? Luka. Menikah banyak tersinggungnya. Begitu. Tanpa kita sadari, ya, kenapa banyak rumah tangga begitu? Tanpa kita sadari. Makanya itu Alkitab bilang apa? Salib itu kekuatan. Saya ingat mama saya bilang, waktu saya bilang, Mak, kenapa mereka begini sama saya mama? Kenapa? Mama saya bilang, sabar maku anak, pandang kau korbannya Tuhan Yesus. Saya pandang korbannya Tuhan Yesus yang bagaimana itu? Lalu saya kemudian bertobat tahun 80, saya dengar pendeta saya pandang korbannya Kristus, pandang korbannya. Pandang bagaimana? Apa ini taruh salib di mukaku baru saya lele begitu. Satu waktu saya mulai terbuka. Mulai saya bayangkan ceritanya. Oh, bagaimana dia disiksa. Itu cambuk. Orang hanya dicambuk berapa kali, kalau lebih mati dia dicambuk lebih dari itu. Ini cambuknya waktu kalau nonton The Passion of the Christ, dicambuk ke meja, ditarik, pecah itu kayunya meja yang tebal. Nah ini dipukul ke tubuhnya. Ditarik bukan cuma darah, dagingnya tercabik-cabik. Alkitab mencatat sampai tak berbentuk. Tapi apa Tuhan Yesus? Dia bagaikan domba yang keluh, bagaikan domba yang bisu. Bahkan pada waktu dia disalib dalam keadaan kesakitan yang luar biasa. Saya bayangkan kepalanya itu dimahkotai duri. Kalau kawat duri itu kan lurus-lurus toh. Betul tajam mungkin masuk, betul sakit. Tapi kan lurus-lurus. Kalau durinya kayu, ujungnya kecil, belakangnya besar toh.
Dipaksa masuk sakit enggak? Amat sangat sakit. Ini telapak tangan. Dipaku dengan paku yang kasar. Dulu enggak ada pabrik paku. Dipaku dengan paku yang kasar. Sakit enggak? Amat sangat sakit. Kakinya disusung begini baru dipaku. Sakit enggak? Amat sangat sakit. Saya pernah ditusuk paku saja. Aduh, saya bawa kira-kira 7 tahun, 8 tahun, sampai 10 tahun lah. Kalau saya sudah capek ngilu, mesti dipijit orang. Itu apalagi Tuhan Yesus. Tapi apa yang dia bilang? Apakah dia bilang, kirim api bakar semua ini? Tidak. Dia bilang apa? Ampunilah mereka. Waktu saya mulai sadar itu, oh masa saya marah-marah sama istriku hanya gara-gara tersinggung. Apalagi setelah saya mengerti tentang luka-luka batin itu waktu di pelajaran bangku kuliah S3. Saya menyadari itu. Ya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Saya belajar, kata mama saya, pandang kau korbannya Kristus. Dia itu disiksa, dia tidak balas, dia tidak hukum orang, dia malah ampuni orang. Nah, sakit tidak kau dimaki, istri perintah-perintah. Sakit tapi sebanding tidak Tuhan Yesus. Tidak. Nah, kenapa kau marah? Betul juga ya. Kita bergaul di kantor. Di kantor mungkin ada teman kita yang shock. Kita tersinggung karena kita juga punya masa lalu mungkin kena korek toh. Lalu waktu kita marah kita ingat korbannya Kristus, kita tidak ribut. Saudara dikasih Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa banyak rumah tangga kalau tidak mengerti? Saya kasih tahu saudara, ya, pengalaman saya 1 tahun terakhir ini, istri saya stroke 5 kali. Lalu sembuh, jalan lagi apa? Nah, namanya anak itu saya mamanya. Jadi anak saya suka makan di luar. Saya tidak tahu ini yang satu. Sampai anaknya saja dia kasih nama Hiroki, Hikaru. Gila-gila Jepang itu. Jadi dia tiap hari makan makanan Jepang, makanan Korea. Dia bawa mamanya. Mamanya juga karena kami dulu masih muda selalu makan di luar. Ya mamanya suka aja. Tiba-tiba stroke ke-6. Karena kelebihan gula. Agak parah. Tidak bisa naik lagi karena kami tinggal di Jalan Ujung di pusat kota itu. Ruko. Tidak bisa naik. Anak saya bilang, Pak, Mama di rumah saja di Tanjung Bunga. Saya bilang, oh iya. Tapi kan tidak mungkin ini ruko dikasih tinggal. Dulu pernah kami kasih tinggal. Waktu kami sadar datang semua sudah hilang. Termasuk kusen-kusen pintu hilang semua dibobol orang. Maka saya harus jaga. Nah waktu malam jaga. Saya kadang-kadang waktu kita sama-sama istri kita biasa bilang toh. Cereweknya ini seperti radio rusak, nanti dia tidur baru kita diam. Ya toh? Tapi sudah kalau masih bunyi radio rusak itu masih hidup itu. Kadang-kadang nanti kita masih mau dengar sudah tidak ada wacilakas. Malam sudah capek, mau bicara, mau curhat sedikit, mau apa. Angin, istri sudah tidak ada. Ya, kadang-kadang ada ibu-ibu bilang, suamiku ini tukang marah. Wih, troublemaker, sedikit-sedikit marah-marah. Kemarin dia marah, sekarang dia marah, besok marah-marah. Kalau masih marah-marah itu artinya masih hidup. Sayang saya memang. Nanti kalau sudah tidak marah-marah, tidak dengar orang marah, hilang, sudah hilang. Kalau sudah hilang mau apa? Jadi istri cerewet, suami marah-marah, lihat korbannya Kristus. Tapi saya tidak tahan Pak, suami saya suka marah. Ya, suami bilang, saya juga tidak tahan istriku itu cerewet sekali seperti radio rusak. Bagaimana rubah? Bawa ke gereja. Saya selalu ajar murid-murid saya. Cantik, gagah, kaya, pintar dan sebagainya.
itu anugerah. Tapi berapa banyak orang cantik, artis-artis, ini hari pesta di Bali, besok pesta di Perancis, dan 2 tahun kemudian cerai. Kenapa? Masalahnya karakter. Karakter itu yang bisa rubah hanya firman Tuhan. Harus mau untuk dirubah oleh firman Tuhan. Karena itu jangan pernah tinggalkan ibadah. Bayangkan saya kalau dulu tidak masuk gereja, habis deh. Semungkin orang pendeta tidak berani bicara masalah ini sampai ini. Harusnya habis, tapi Tuhan daur ulang bisa dipakai ini hari. Bagaimana caranya? Bawa pergi gereja. Hanya firman yang merubah. Jadi jangan kalau dia, saya enggak mau pergi gereja. Oh iya enggak apa-apa, jangan mau nanti minggu depan. Minggu depan masih ada gereja, nanti minggu depan ada lagi masalah. Tidak pergi gereja, enggak pernah dengar firman Tuhan, tidak akan berubah. Dan bagaimana biasa pendeta yang khotbah? Jangan lihat pendeta. Hari Jumat berdoa Tuhan Yesus. Kalau hari Minggu siapapun yang khotbah Tuhan, jadi berkat untuk saya, rubah suamiku. Begitu saya diajar begitu. Maka saya belajar pelan-pelan berubah. Coba tidak, waduh. Itu rumah tangga kayak neraka. Akhirnya lebih suka di luar daripada pulang. Kenapa? Kalau pulang ribut. Nah, kita semua punya masa lalu. Jadi yang bisa merubah kita, Tuhan bilang apa? Pandang itu korbannya. Berita salib itu adalah kekuatan. Thomas waktu dia sudah gagal begitu, Tuhan datang. Apa yang terjadi? Kalau hari ini ada orang Kristen di India, Pakistan, Tajikistan, Balukistan, Kistan, sampai di Cina, itu hasil penginjilan Thomas yang gagal imannya. Petrus luar biasa toh, dia jalan orang sakit sembuh karena dia punya bayangan. Orang gagal jadi luar biasa. Katakan apa kita punya kesulitan. Mungkin ada di sini yang luka batin tanpa engkau sadari. Engkau cepat tersinggung. Ya, cepat merasa dia pandai enteng saya. Saya dulu begitu. Setelah saya kaya beli Mercy 2. Sampai ini hari Mercy ku saya simpan di gudang kenang-kenangan. Ya, pakai baju Kenzo tahun 80-an, 90-an, 400 ribu, sekarang berapa juta itu. Pakai sepatu Beli 6 juta, sekarang berapa? COD 35 ribu. Kalau kita tidak menyadari, kita itu. Kenapa? Ya dulu luka batin itu mempengaruhi kita punya hidup. Makanya dimanapun kita berada, kita cepat tersinggung, cepat ini, cepat itu. Akhirnya orang berteman dengan kita sebentar. Setelah itu hilang. Tapi hari ini kita dengar berita tentang apa? Kebangkitan Tuhan. Orang yang takut, ada yang takut masa depan. Ada yang usahanya mundur, rumah tangga mulai kacau. Kuasa kebangkitan Tuhan melenyapkan ketakutan. Ada yang kemudian sudah kecewa. Kenapa saya ikut Tuhan sungguh-sungguh? Kenapa saya sudah kasih ini, kasih itu? Kenapa usaha saya bertahun? Dengar baik. Kebangkitan Tuhan membuat kekecewaan hilang. Kadang-kadang kenapa kita kecewa? Kita tidak pernah tahu firman Tuhan. Saya perhatikan. Orang Israel waktu keluar dari Mesir. Pada waktu di depannya ada Laut Teberau. Tentara Mesir dengan lengkap persenjataan sudah ada di belakang. Ada yang ngomel sama Musa. Apa enggak ada kubur di situ, kau bawa kami ke sini. Kami kira ikut kau bisa aman, bisa ini. Ternyata begini ya. Tapi Alkitab mencatat apa? Mereka dipimpin oleh tangan yang terangkat. Sampai di sana Musa bilang,
percaya saja. Lalu Tuhan bilang sama Musa, angkat tongkatmu. Nah, laut terbelah dua. Tahukah saudara, yang ikut Musa pada waktu itu 2 juta. Ini saja orang sekian ratus, keluar mesti antri toh. Ini lantainya keramik. Itu kalau laut, walaupun dia kering, lantainya bagaimana? Aduh, bisa keseleo toh. Nah, yang ikut itu bukan hanya orang muda, orang tua, anak-anak, binatangnya lambat sekali. Tentara Mesir dengan lengkap senjata kereta perang sudah di belakang. Mereka marah-marah ketakutan. Tuhan pindahkan awan, tiang awan itu ke belakang. Orang Mesir tidak bisa maju. Sampai Israel nyebrang. Mereka maju sampai di tengah. Tuhan bilang sama Musa, angkat tongkatmu. Ceng, air laut tertutup kembali. Persis yang Tuhan bilang, jangan takut. Aku yang akan berperang ganti kamu. Orang Mesir yang kau lihat hari ini tidak akan kau lihat lagi. Percaya pasti lihat mujizat. Tetap percaya. Apapun persoalan kita, apapun keadaan kita hari ini, satu hal tetap percaya kau lihat mujizat. Tapi ada bilang, mengapa Tuhan ini kepanjangan ini? Sudah bertahun-tahun Tuhan, bagaimana kok bisa begini? Yusuf, umur 17 dia mimpi. Dia cerita, saudaranya malah benci dia. Dia dijual jadi budak. Budak itu tidak ada merdekanya. Kalau bosnya mau apa saja dia bisa. Tapi Yusuf kemudian menyenangkan hati bos. Tapi kebablasan, tante istrinya bos itu juga suka dia. Lalu disuruh ini. Tapi Yusuf tetap apa? Setia. Tidak mau melanggar. Tante marah sama dia. Tante fitnah dia. Dia masuk penjara. Harusnya Yusuf bilang, Tuhan kenapa begini? Ini kau kasih mimpi janjinya. Yusuf tidak begitu. Di dalam penjara dia ketemu juru minum, juru masak raja yang dipenjarakan. Mereka sedang bingung karena mimpi tidak ada orang bisa jawab. Lalu diceritakan pada Yusuf, Yusuf bilang apa? Kalau mimpinya Tuhan juru minum, engkau akan dilepaskan, engkau akan dipulihkan kembali ke istana raja. Kalau Tuhan juru roti, engkau akan dibunuh. Ternyata betul. Akhirnya juru minum selamat, kembali dipulihkan. Nah, waktu dia sudah sementara kerja di istana, tiba-tiba raja bangun pagi-pagi, kaget-kaget semua orang disuruh kumpul, ayo kumpul cepat. Semua kumpul, panggil orang-orang pintar, kumpul. Raja bilang, saya mimpi. Ada 7 lembu tambun. Lalu ada muncul 7 lembu kurus kering. 7 lembu kurus kering ini makan ini lembu tambun. Tapi dia juga tidak gemuk-gemuk. Ada muncul lagi 7 bulir-bulir gandum yang subur-subur yang gemuk-gemuk. Muncul lagi 7 di sampingnya yang kurus. Dia makan ini yang terus dia masih tetap begitu. Dia bilang, apa artinya ini, apa artinya? Dia punya anak buah dalam hati bilang, mana aku tahu. Tapi akhirnya pada waktu semua bingung, juru minum bilang, Tuan Raja minta maaf, Tuan Raja saya bicara ya. Waktu saya di penjara itu ada yang bisa menerjemahkan mimpi Tuan Raja. Bolehkah saya panggil? Silakan. Dipanggillah Yusuf. Lalu Raja cerita, Yusuf bilang apa? Itu artinya mimpi Tuhan ada 7 tahun kelimpahan. Lalu akan disusul 7 tahun masa kekeringan kelaparan panjang. Dan ini yang kelimpahan tidak akan kelihatan lagi. Sama itu dengan lembu dengan bulir-bulir. Lalu Raja bilang, jadi saya harus bikin apa ya? Pada waktu masa kelimpahan bangun gudang sebanyak-banyaknya. Dan pada waktu masa kekeringan panjang, emang-emang, begitu orang Jawa bilang, kasih sedikit supaya rakyat tetap bisa makan sampai 7 tahun. Tapi Tuhan harus pilih orang. Apa Raja bilang? Siapa lagi orang yang diurapi Roh Kudus? Nah,
Roh Allah. Nah ini raja orang tidak percaya. Tak bisa bilang, wih di mana lagi bisa ketemu orang yang diurapi Roh Allah. Akhirnya raja bilang, mulai hari ini kau. Cuma saya yang di atasmu, semua di bawahmu. Tidak ada satu orang bisa keluarkan kalau tidak ada perintahmu. Nah pada waktu itu dikatakan umurnya Yusuf berapa? 30 tahun. Berapa tahun Yusuf menderita? 13. Dia tetap setia. Akhirnya apa? Tuhan pulihkan, bukan cuma pulihkan, dia angkat. Apapun keadaan kita mungkin lama. Kita bilang, aduh lamanya saya menderita. Aduh lamanya rumah tanggaku kayak begini Tuhan. Kayaknya saya sudah mau muntah darah ini lihat pasangan. Tetap percaya, engkau lihat mujizat. Tetap setia. Bukan hanya mujizat, bukan hanya dipulihkan, engkau akan diangkat oleh Tuhan. Apapun keadaan kita malam ini, dengar baik, berita salib adalah kekuatan. Yang gagal dibuat menjadi hebat. Ini firman Tuhan untuk saya dan saudara.